Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdiah Islamiyah, NIM 2015026 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya akan membahas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan Nusantara. Contoh, Inggris. Britain rules the waves. Tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautannya. Wawasan Nusantara Indonesia. Wawasan Nusantara wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai Lebensraum yang satu bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik sebagai ilmu bumi politik, geo, bumi, kondisi geografis yang menjadi wilayah atau ruang hidup. Politik, state, power, decision making, policy distribution, and allocation. Pertimbangan dasar bangsa menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Geopolitik, ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederick Hetzel sebagai ilmu bumi politik, political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kellen menjadi geographical politik. Maka, kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau tempat tinggal negara itu. Ada beberapa teori-teori geopolitik. Pertama, menurut Frederick Hetzel tahun 1844 sampai 1904, negara seperti organisme hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan Lebensraum. Teori dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Menurut Rudolf Kellen tahun 1864 sampai 1922 melanjutkan ajaran Hetzel, penegasan negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip, maka negara harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Menurut Harvard Mackinder 1861 sampai 1947, teori daerah jantung, penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Barang siapa menguasai daerah jantung Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Menurut Albert Thayer Mahan tahun 1840 sampai 1914, perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, kekuatan maritim. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Menurut Guilio Douhet, William Mitchell, Sever Sky, dan J.F.C. Fowler Douhet tahun 1869 sampai 1939, dan Mitchell tahun 1878 sampai 1939, kekuatan dirgantara lebih berperan dan lebih menguntungkan. Pembahasan hakikat wawasan Nusantara, keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Artinya, warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Prioritas kepentingan bangsa juga tidak menutup kepentingan daerah, golongan, dan individu. Arah wawasan Nusantara, arah pandang ke dalam, bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa. Sebagai bangsa, kita harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa. Arah pandang keluar, demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang dinamis dalam melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi wawasan Nusantara menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara
yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatkan rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Perkembangan sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritim, perkapalan dan pelabuhan Belanda dan Inggris, serta orientasi komoditi perdagangan dunia. Pada hakikatnya, wilayah laut dianggap mempunyai status hukum laut, yaitu bebas, datar, terbuka, tidak dapat dikuasai secara mutlak, dan menjadi media alat angkut, kata Soemiarno tahun 2007. Dari hakikat laut tersebut muncul falsafah laut yang berakibat pada perebutan wilayah laut, yakni pertama, res nullius, laut tidak ada yang mempunyainya, dapat diambil dan dimiliki tiap negara. Yang kedua, res communis, laut itu adalah milik masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Geopolitik dan hukum kewilayahan. Hukum dirgantara dan perkembangannya. Ruang dirgantara dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong. Kedua, ruang antariksa. Pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong. Itulah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.